Ya, baik rekan-rekan, pada video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi Modbus RTU antara Twin sebagai master dengan ESP32 sebagai slave. Untuk keterangan lebih detail kita akan buka blog ini, bermain walkwi.blogspot.com, dengan topik ESP32 dan Twin dengan Modbus RTU. Ya, kita buka blognya, kita lihat di sini ya. Bermainwalkwi.blogspot.com, kita klik pada ESP32 dan Twin. Dan di sini topik ini kita lihat ada dua, di sini Twin sebagai master dan Twin sebagai slave. Untuk Twin sebagai slave sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai Twin sebagai master. Ini saya klik. Ini Twin sebagai master Modbus. Ya, ada beberapa langkah yang diperlukan ya, namun pada intinya ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu agar Twin bisa menjadi master, kita perlu menambahkan file code atau kernel Modbus master. Dan yang kedua, kita perlu mengkonfigurasi fungsi read atau write dan alamatnya di file 22config bin. Ya, dua hal ini kita perlu lakukan. Untuk lebih jelas, kita ikuti saja langkah-langkah di sini. Yang pertama, kita menggunakan project yang telah dibuat sebelumnya ya. Bagi rekan-rekan yang belum mengetahui project ini, yaitu project komunikasi serial antara ESP32 dengan Twin, silahkan melihat video sebelumnya ya. Dan untuk projectnya ya, ini hasilnya kita bisa unduh ya, kita klik download ya, kita buka foldernya. Ini di sini. Ini bisa kita klik kanan kemudian kita ekstrak. Oke, jadi foldernya seperti ini. Kita ikuti dulu langkah berikutnya. Berikutnya ekstrak file tersebut dan kemudian buka folder Twinset. Kemudian di folder Twinset kita hapus file T5LCFG ya. Jadi file T5LCFG ini adalah file untuk mengkonfigurasi baud rate dan posisi layar di Twin ya. Kita perlu hapus ini karena nanti akan digantikan dengan kernel Modbus master ya. Jadi ini kita hapus dulu. Ini kita buka folder Twinset, ini kita hapus, kita delete ya. Oke, kemudian kita lihat langkah berikutnya ya, download file Modbus master OS. Di link ini kita klik linknya. Kita cari yang Modbus master, kita klik download. Ini ya, Modbus master OS ya. Kemudian kita coba lihat langkah berikutnya. Ini kita sudah download file Modbus master OS kernel upgrade ya. Di link ini tadi sudah. Ekstrak file Modbus master itu, kemudian pindahkan file yang 115.200 UART4 dengan ekstensi bin ke folder Twinset ya, kita lakukan. Jadi di sini kita klik kanan Modbus master OS-nya, kita ekstrak. Kemudian kita buka. Di sini tersedia 4 pilihan ya. Jadi teman-teman pilih yang 115.200 UART4. Apa bedanya UART4 UART5 ini tergantung pada pin yang ada di hardware Twin ya. Kebetulan hardware Twin yang saya miliki hanya memiliki UART4. Ya, di situ terlihat UART4 ya, RX4 dan TX4, dan UART2, RX2 dan TX2. Biasanya kita menggunakan RX2 TX2 untuk komunikasi serial. Hanya RX2 dan TX2 itu tidak dihubungkan dengan Modbus master OS. Yang bisa dihubungkan dengan Modbus master OS itu adalah yang RX4 dan TX4 ya. Beberapa hardware DIN itu memiliki tambahan lagi UART5, yaitu dengan pin namanya A dan B ya. Seperti terlihat di gambar ini ada gambar pin. Ini ya. Ini ada AB, ini adalah UART5 ya. Jadi R4 dan T4 ini adalah UART4, R2 dan T2 ini adalah UART2 ya. Yang UART2 ini biasa digunakan untuk komunikasi serial, sedangkan untuk yang komunikasi Modbus itu R4 dan T4. Hanya kalau R4 T4 ini RS232 ya, masih RS232, belum RS485. Sehingga nanti supaya bisa terhubung dengan banyak perangkat, teman-teman harus menambahkan RS485 modul breakout ini ya. Kalau yang AB ini juga bisa untuk Modbus, dan ini sudah ada RS485-nya. Ini yang seperti ini adalah yang punya saya ya. Twinnya hanya memiliki UART4 saja yang bisa dipakai. Seperti itu. Kita coba lanjutkan. Jadi yang kita pilih yang ini ya, T5L 115.200 UART4. Ini kita ambil, kita Ctrl C, kita kopikan di
di project kita ini ya, kita kopikan di sini dulu, di luar kita tempel di sini. Kita hanya perlu mengambil file binnya saja ya, kita extract here. Nah ini ya, kita ambil file binnya saja. Jadi file yang bin ini adalah file yang sudah dibuat ya, sudah dibangun. Nah ini kita ambil ini, kita tempelkan, kita masukkan di folder Dwinset. Nah menggantikan yang file t5l jfg tadi ya. Jadi ini sudah kita masukkan, sehingga ini sudah menjadi Modbus master ya. Jadi hardware Dwin-nya nanti kalau kita upload file ini, itu sudah menjadi Modbus master. Hanya saja kita perlu mengatur fungsinya, apakah read atau write. Juga kita perlu mengatur alamatnya ya, alamat berapa di slave ya, untuk kita hubungkan dengan alamat VP ya. Itu yang nanti akan kita lakukan selanjutnya. Oke, kita lihat panduannya. Ini kita kembali ke langkah berikutnya, kita membuka folder Dwinset. Nah kita mengatur file 22 config bin dengan software Notepad++ ya. Teman-teman silahkan menginstal Notepad++ ini, software gratis. Kita bisa gunakan untuk membuka file 22 config bin-nya ya. Jadi di sini kita klik kanan pada file 22 config bin, kita edit with Notepad++ ya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Teman-teman perlu menginstal plugin Hex Editor ya. Ini sebelumnya belum ada ya. Coba ini saya hapus dulu ya sebelumnya, supaya teman-teman bisa tahu ini yang sudah saya install, Hex Editor ya. Jadi ini saya hapus dulu, saya remove. Saya tunjukkan bagaimana untuk menginstal plugin Hex Editor ya. Jadi di sini kita buka plugin admin, kita pilih di sini Hex Editor ya, karena file 22 config bin format datanya adalah hexadesimal. Nah ini kita centang, kita install ya, kita install, kita yes, kita klik, kita yes. Kita tunggu sampai terinstall. Nah sekarang muncul plugin Hex Editor, kita klik view in Hex ya. Nah ini sekarang data 22 config bin bisa terlihat dengan jelas ya. Oke, kita lanjutkan langkah berikutnya. Ini sudah muncul config bin-nya ya, bisa terlihat dengan plugin Hex Editor. Berikutnya kita harus menulis di baris 1C000 ya. Jadi baris yang lain itu tidak diperkenankan untuk melakukan konfigurasi ya. Jadi konfigurasi harus dilakukan di baris 1C000 dan seterusnya ya, dan ke bawah. Oke, kita ikuti. Jadi di sini kita klik search, kita klik go to, kita pilih 1C000, kita go ya. Di sini. Ini 1C000. Kita harus isi fungsi read dan write-nya ya, dan juga slave-nya, nomor ID slave-nya berapa, apakah slave 1, apakah slave 2 dan sebagainya. Dan kita perlu menghubungkan VP variable pointer kita dengan alamat slave yang kita tuju ya, seperti itu. Ini kita lanjutkan. Ini sudah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Kebetulan di Dwin itu saya membuat 5 halaman layar ya. Jadi di sini setiap baris ini mewakili satu halaman ya. Keterangan lebih jelas di sini ya. Jadi kode 5A011008 80000000 500000 ini artinya menulis data sebanyak 8 data. Ini 08 ini adalah 8 data. Kemudian nilainya diambilkan dari VP 5000 ya. Jadi 5000 ini ada di Dwin ya. Dwin memiliki variabel pointer di alamat 5000 dan dituliskan ke holding register slave dari alamat mulai dari 0000. Yang 5A ini apa? Yang 5A ini adalah kode awalan ya. Lebih jelas di sini ya. Ini 5A ini adalah kode awalan, 01 ini ID slave. Jadi kalau teman-teman mau mengontrol atau memonitor banyak perangkat, silakan setiap perangkat diberi ID slave yang unik, sehingga nanti tinggal mengganti 01 ini menjadi 02 untuk slave kedua, perangkat ketiga slave 3 kita ganti angka 01-nya menjadi 03 dan seterusnya ya. Berikutnya di sini adalah kode fungsi. 10 itu adalah menulis ya, menulis banyak register sekaligus, sedangkan 03 itu adalah membaca register ya, membaca data. 03 untuk membaca, 10 untuk menulis ya. Berikutnya adalah jumlah data yang mau ditulis atau dibaca. Kalau 08 berarti ada 8 buah data ya. Jadi kenapa 8 buah? Teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Ini saya tunjukkan. Ini ada 8 data mulai dari 5000 sampai 5007. Ini dari Dwin menulis data ke slave. Ini slave-nya ID 1 ya. Ini itu jumlah datanya adalah 8 ya. Jumlah datanya adalah 8 dan alamatnya dimulai dari 0000 ya. Sedangkan di Dwin-nya adalah 5000. Ini untuk halaman pertama.
itu baris konfigurasinya ini adalah baris pertama ini ya. Baris kedua adalah 5A010308. Nah, 03 ini membaca. Nah, 03 ini membaca data sebanyak 8 data. Nilainya dibaca dari alamat holding register slave mulai dari 008 untuk ditampilkan di VP mulai dari 5008 ya. Jadi teman-teman bisa lihat halaman berikutnya, yaitu halaman LED ini, LED indikator di Twin. Kita bisa kontrol dari sini ya. Ini alamat holding register di slave itu mulai dari 8 ya sampai F, itu untuk mengontrol LED di 5008 sampai 5000F. Nah, berikutnya baris konfigurasi ketiga adalah 5A010304 5010, kemudian alamat slave-nya adalah 0010 ya. Nah, ini artinya apa? Membaca data sebanyak 4 data yang nilainya dibaca dari alamat holding register slave mulai dari 10 ya, mulai dari alamat 10 untuk ditampilkan di VP mulai dari alamat 5010 ya. Jadi ini bentuknya seperti apa kita bisa lihat dari sini. Nah, ini ya. Jadi di sini Twin-nya itu 5010 sampai 5013 ya, jadi ada 4 register. Sedangkan di Modbus slave ini ya, Modbus slave-nya ini ID-nya 1, alamat holding registernya mulai dari 10 sampai 13 ya, karena 4 data ya. Kita bisa lihat ini Twin membaca data dari alamat 10 sampai 13 ya. Oke, itu untuk kotak data ketiga, itu adalah baris konfigurasi ketiga. Kita lanjutkan ke baris konfigurasi keempat. Nah, ini adalah 10, berarti ini menulis data ya, menulis data sebanyak 2 buah data dari alamat VP 5014 untuk dikirimkan ke alamat holding register di slave mulai dari 14 ya, sebanyak 2 data. Nah, kita lihat di sini ke bawah. Nah, ini jadi alamatnya 5014 dan 5015 ini ada di Twin, dan untuk alamat di slave itu mulai dari 14 dan 15 ya, ada 2 data yang ditulis dari Twin ke Modbus slave. Nah, berikutnya halaman terakhir ya, atau baris kelima ya, ini baris kelima. Baris kelima itu adalah membaca data sebanyak 6, dan di sini alamat VP-nya adalah 310 ya. Jadi untuk 310 ini adalah variabel pointer yang sudah diset oleh Twin khusus untuk membuat pengaturan pada kurva dinamis ya, pada grafik ya. Jadi kalau berkaitan dengan grafik, teman-teman harus menggunakan VP 310 ya, tidak boleh bebas ya. Kalau yang di atas ini 5000 sampai 5014 ini bebas ya. Jadi itu di luar sistem internal untuk variabel pointer ya. Jadi kita pakai 310 dan datanya dibaca dari alamat slave mulai dari 16 ya. Jadi alamat 16 ini kita bisa lihat, datanya adalah ini untuk grafik ya, ini halaman grafik. 16 sampai 1B, jadi ada 6 register. 6 data ini memiliki arti ya, artinya ada di sini ya, teman-teman bisa lihat. Ya, 6 data tadi memiliki arti ini ya, teman-teman. Jadi di sini untuk pembuatan grafik kita harus menambahkan format data seperti ini. Yang pertama adalah untuk men-trigger grafik kita butuh kode awalan yaitu 5A5. Itu dalam desimalnya adalah 23.205. Kemudian kalau kita ingin menampilkan 2 grafik sekaligus, maka ini harus diberi data 0200 ya. Kalau mau 3 berarti 0300 ya. Kalau mau 4 grafik sekaligus berarti 0400 ya. Kebetulan saya hanya mau menampilkan 2 grafik, berarti ini 0200 ya. Ada 2 grafik, itu kalau dibuat desimalnya adalah 512 ya. Setelah itu kita harus mengatur data pada channel pertama ya. Nah, ini jumlah data untuk channel pertama. Jadi 00 ini adalah channel pertama, 01 ini adalah jumlah datanya, itu adalah 1 word ya, 1 word channel pertama, dan isi datanya ada di angka berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan angka sembarang ya. Ini dibuat saja datanya jangkauannya 0 sampai 1000, berarti kalau 1000 grafiknya maksimum, kalau 0 grafiknya minimum. Terus berikutnya adalah kita mengatur channel kedua ya, 01 ini adalah channel kedua. Jumlah datanya juga kita buat 1 saja, 1 data, dan datanya bisa data 0 sampai 1000. Ini untuk data grafik kedua. Yang data pertama sampai yang ketiga itu adalah tetap, data kelima juga tetap. Yang 4 dan 6 ini itu tergantung nilai grafiknya ya, mau ditampilkan angka berapa ya. Jadi seperti itu. Kita coba lihat baris konfigurasi tadi. Ini ya. Jadi di sini 310 ini adalah alamat VP variabel pointer
komputer khusus untuk kurva dinamis ya, seperti itu. Dan datanya diambilkan mulai dari alamat slave 16 sebanyak 6 data. Dan di sini teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Di sini angkanya 600 dan 900 ya. 600 itu adalah grafik pertama yang merah, ini 600 ya, walaupun labelnya 2457 tetapi ini 60% ya, karena maksimumnya 1000 ya. Jadi di sini 600 itu yang merah, 900 itu yang biru ini ya, yang mendekati maksimum ya, dan labelnya dibuat 4095 karena ini saya ingin mengacu pada ADC 12 bit potensio ya. Jadi kita buat labelnya 4095 tetapi sebenarnya data yang dikirimkan adalah 0 sampai 1000 ya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ya, kita lanjutkan langkah berikutnya. Ya, jadi 5 baris konfigurasi ini kita buat berdasarkan halaman di Dwin ya. Di mana halaman pertama itu saya bisa mengontrol switch ya, 8 buah switch. Jadi baris pertama ini saya gunakan untuk menulis data switch ke slave ya, ke slave di alamat ini ya. Berikutnya untuk halaman kedua saya menggunakan untuk membaca data dari slave dan menampilkannya di LED indikator yang alamatnya 5008. Kemudian untuk halaman ketiga saya membaca data potensio dan saya menampilkannya di alamat VP 5010 ya, mulai dari 5010. Kemudian halaman keempat saya menulis data slider dan mengirimkan melalui VP 5014 ke alamat slave mulai dari 14 ya. Jadi ada 2 slider, maka jumlah datanya juga 2. Kemudian halaman terakhir adalah membaca data dari slave untuk ditampilkan dalam bentuk grafik. Dan kita lihat di tengah ini ada 80, 80, 80 ini adalah timeout dengan satuan milidetik ya, tapi 80 ini angkanya heksadesimal ya. Kalau kita rubah dalam desimal itu menjadi 128. Jadi 80 ini berarti 128 milidetik untuk timeoutnya ya. Jadi di sini kita bisa atur, kita buat sama saja. Untuk yang berikutnya 0000 ini adalah mode eksekusi tanpa syarat ya. Jadi ketika ini dijalankan dia tetap akan berjalan walaupun halamannya dipindah ya. Ini kalau di Nexion ini sama seperti membuat variabel global ya. Jadi variabelnya tetap dijalankan sekalipun halamannya sudah tidak berada di halaman itu ya, sudah berpindah halaman. Ya, oke, kita terapkan konfigurasi ini mulai dari baris 1C00 ya. Ini saya akan ikuti ya, kita tulis seperti ini dari 1C00 ini kita ketik 5A kemudian 01 kemudian 10 kemudian 08 kemudian 80 kemudian 00 00 kemudian 50 00 00 ya. Oke, kemudian di baris kedua 5A 01 kemudian 03 08 80 ya, kemudian 00 00 00 kemudian 50 08 kemudian 00 08. Berikutnya di baris ketiga 5A 01 ya, ini jadi ID slave 1 ya, kemudian 03 04 kemudian 80 kemudian 00 00 00 kemudian 50 10 00 10. Baris keempat 5A 01 kemudian 10 02 80 00 00 kemudian 50 14 ya, kemudian 00 14. Terakhir 5A kemudian 01 03 06 kemudian 80 00 00 00 03 10 00 16 ya. Oke, file 22 config bin sudah kita setting konfigurasinya, kita save ya. Pengaturan konfigurasi sudah selesai. Oke, jadi ini baris instruksi ini sudah kita buat ya. Jadi dua hal yang sudah kita lakukan yang digunakan untuk membuat Dwin menjadi master, yaitu pertama kita sudah menambahkan kernel Modbus master, kemudian yang kedua kita sudah melakukan konfigurasi fungsi read atau write dan juga menentukan alamatnya, baik alamat VP di Dwin maupun alamat di slave ya, di holding register slave. Itu sudah kita atur di file 22 config bin ya. Maka Dwin sekarang sudah siap
untuk kita uji. Nah, kita bisa lakukan pengujian. Saya akan menggunakan Modbus Slave ya, software Modbus Slave. Bagi rekan-rekan yang belum memiliki silahkan bisa mengunduh. Nah, ini saya menggunakan Modbus Slave, tapi sebelumnya kita download dulu file projectnya ya. Jadi kita copy folder Twinset ke kartu micro SD dan kemudian kita masukkan ke slot di hardware Twin ya. Oke, ini saya tunjukkan. Ya, ini kita masukkan kartu micro SD ke USB card reader, kemudian kita hubungkan ke komputer. Ya, seperti ini. Kemudian kita buka Windows Explorer-nya. Nah, ini SD card-nya di sini, kartu micro SD-nya. Ini Twinset yang sebelumnya kita bisa hapus, kita delete dulu. Dan kita kirimkan Twinset yang ada di project ini ya, ini kita kirimkan. Ini sudah ada master Modbus-nya ya, ini kita klik kanan send to kartu micro SD-nya ya. Oke, ini ya. Oke, sekarang Twinset yang baru sudah berada di kartu micro SD. Kita lepaskan, kita keluarkan ya, kemudian kita masukkan ke slot yang ada di hardware Twin kartu micro SD-nya ya. Ini kita masukkan seperti ini, kemudian kita hubungkan ya. Ini saya menggunakan converter USB to TTL. Ini saya hubungkan untuk memberi power ke hardware Twin-nya. Kita lihat proses downloadnya ya, seperti ini. Ini kurang dekat, ini coba saya tampilkan lebih dekat. Ya, jadi di situ file code-nya ada satu ya, itu adalah yang Modbus Master OS ya. Bin filenya ada 3, itu termasuk dua config bin itu ya. Kemudian HZK itu untuk huruf, itu ada satu file. ICL itu untuk gambar, baik gambar background maupun gambar ikon, ada 2 file ya. Oke, proses sudah selesai. Kita bisa lepas kartu micro SD-nya, kita lepas dulu powernya, kita ambil SD card-nya, kita ambil. Kemudian kita masukkan lagi, kita hubungkan ya power dan converter USB to TTL-nya ke komputer. Nah, sekarang Twin-nya sudah siap menjadi Modbus Master. Nah, ini saya coba buka Modbus Slave-nya. Ya, kita buka Modbus Slave-nya. Kita buat 5 buah kotak data mengikuti jumlah halaman Twin ya. Untuk kotak data pertama kita setup, kita pilih functionnya adalah holding register, ID slave-nya 1, mode address-nya kita gunakan hex, address-nya mulai dari 0, quantity-nya sebanyak 8, dan kita pilih fit to quantity, hide name column ya, seperti ini. Kita klik OK. Nah, ini untuk kotak data pertama ya, ini untuk kotak data pertama. Kemudian kita tambahkan kotak data kedua, sama, ini kita buat setup slave definition-nya slave ID 1, functionnya adalah holding register, kita pakai mode hex, alamatnya dimulai dari 8 sebanyak 8 juga ya. Kemudian fit to quantity, hide name column ya, kita klik OK seperti ini ya. Ini kotak data kedua. Berikutnya kita buat kotak data ketiga, kita file new lagi, kita pilih setup slave definition, kemudian holding register, modenya adalah hex, addressnya dimulai dari 10 ya, kuantitinya adalah 4. Kemudian kita pilih fit to quantity, hide name column ya, kita klik OK. Ini kotak data ketiga, kita bisa taruh di sini. Berikutnya adalah kotak data keempat, kita klik new file new, kemudian setup slave definition-nya, functionnya adalah holding register, kita mode address-nya hex, kemudian kita mulai address-nya dari 14 ya, 14, kuantitinya adalah 2, dan view-nya adalah fit to quantity, hide name column ya, kita klik OK. Kemudian terakhir kita buat kotak data kelima, kita pilih file new, kemudian setupnya adalah functionnya holding register, mode address-nya hex, address-nya dimulai dari 16 ya, jumlah datanya 6, fit to quantity, hide name column ya, klik OK. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah selesai.
kita sudah membuat 5 buah kotak data sesuai dengan jumlah halaman dari Dwin ya. Kita bisa lakukan simulasi. Ini saya klik connection, kita pilih connect ya. Untuk connectionnya kita pilih serial port, kemudian untuk COM-nya ini kita pilih berdasarkan port yang digunakan oleh converter USB to TTL ya. Di sini converter USB to TTL-nya menggunakan COM11, maka kita pilih di sini untuk serial settingnya juga COM11 115 200 8 data bit, non parity 1 stop bit. Kita klik OK. Nah, ini sudah tersambung. Ini saya uji ya. Ini saya geser switch-nya mulai dari yang pertama menjadi 1 ini ya, kemudian switch yang kedua, switch yang ketiga, switch yang keempat, switch yang kelima, switch yang keenam, switch yang ketujuh, switch yang ke-8 ya. Saya matikan switch pertama, switch 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, mati. Oke, ini juga sudah mengikuti. Kita pindah ke halaman kedua. Nah, ini kita nyalakan dari sini, kita buat 1 ya, kemudian yang terakhir kita juga buat 1, yang ke-8 ini menyala ya. Ini saya buat 1 ya, buat 1 ya, kita buat 1, kita nyalakan. Oke, kita nyalakan terakhir ya, lampu ke-7 menyala. Kita matikan, kita matikan, kita matikan, kita matikan, kita matikan ya, kita matikan, kita matikan ya. Oke, mati semua ya. Kita pindah ke halaman ketiga. Nah, ini potensio, nanti kita akan hubungkan dengan potensio. Untuk sementara kita pakai Modbus Slave ini dulu, kita isi dengan 4095 ya. Nah, ini 4095. Begitu pula yang kedua, kita isi 1 2 3 4 ya. Oke, ini gauge dan progress bar maksimum 100 ya, kita buat 80. Nah, ini 80%. Kita buat yang kedua ya, gauge dan progress bar yang kedua kita buat 100, maka ini maksimum ya, seperti itu. Oke, kita pindah ke halaman keempat ya. Ini slidernya kita bisa mengatur nilainya. Dari sini saya buat 130, ini juga 130, ini saya buat 163 ya, maksimumnya adalah 180, ini juga 180. Nah, ini 180 saya buat ya 106 dan 68 sama ya. Nah, kemudian kita buat grafiknya ya. Untuk grafik ini pertama kita beri triggernya, kita isi dengan angka awal 23205. Ini adalah bilangan desimal dari 5A5 ya, hexadesimalnya 5A5, desimalnya adalah 23205. Kita enter. Kemudian ini kita isi 512, ini kita isi dengan 1 ya. Nah, ini data grafik pertama, kita ingin 500 ya, ini saya buat 500. Kemudian yang ini channel kedua ya, kita isi dengan 257, jumlah datanya 1, channel 2 257. Ini angka desimal dari hexadesimal 0101 ya, 257. Nah, kemudian ini kita isi dengan angka 900 ya, maka ini 900 yang biru, sedangkan yang merah itu 500 ya. Ini saya rubah menjadi 200 yang merah, maka akan turun. Yang biru saya buat menjadi 750, yang biru juga turun ya. Saya buat yang biru 1000. Oh, yang ini 100 dulu ya. Ini kemudian saya buat 1000 ya, ini 1000 ya. Yang merah saya buat 600 ya, naik ya. Oke ya, kita bisa menampilkan grafik dengan baik. Kita akan uji dengan simulasi walkway ya, untuk mensimulasikan ESP32. Oke, kita stop dulu. Ini harus diputus, kalau tidak nanti akan membuat error komunikasinya dengan ESP32 ya, karena untuk komunikasi dengan Podcom itu hanya bisa 2 device ya. Sudah putus. Kita sekarang buka link walkway-nya ya. Jadi walkway-nya ada di bawah sini. Nah, kita klik link walkway. Nah, ini ada link walkway-nya, kita klik ya.
Ini saya menggunakan Mozilla Firefox ya, ini tidak bisa untuk menampilkan kotak dialog Podcom-nya ya. Jadi kita harus pindahkan ini ke browser yang bisa menampilkan kotak dialog pod, itu adalah Microsoft Edge dan Chrome ya. Kita pakai ini, kita pakai Microsoft Edge. Ini saya buka ya. Oke, ini tampilannya seperti ini ya. Kita mulai dari halaman pertama ya. Kita akan menyalakan LED bar graph ini dengan switch ini ya, kita jalankan. Ini kotak dialog Podcom sudah muncul. Kita klik COM 11 ya, sesuai dengan COM yang digunakan konverter USB to TTL. Ini saya connect ya. Ini teman-teman bisa melihat, ini saya hidupkan ya, nyala LED-nya. Ini juga saya hidupkan. LED keempat ya, LED 4 berikutnya akan menyala ya, agak lama ya responnya. Oke, kemudian kita mau menyalakan LED indikator di Twin ya, ini saya hubungkan switchnya ya. Ini akan menyala LED-nya di sini. Kemudian saya jalankan yang lain ya, ini bisa nyala semua. Oke, saya pindah ke halaman ketiga. Ini potensionya, ini bisa saya atur, saya gerakkan, maka tampilan angka gauge dan progress bar akan mengikuti posisi dari potensio ini ya. Ini maksimumnya 4095 ya, sesuai juga dengan yang ditampilkan di LCD ya. Oke, ini sudah potensio. Kemudian halaman keempat, ini slider, ini untuk menggerakkan servo ya. Jadi servo di sini saya bisa atur, saya mau ke 180, maka nanti yang ini 180, saya juga mau yang 180 yang ke kiri ini. Kemudian saya gerakkan ya seperti ini ya. Kita bisa mengatur dengan variasi ya. Ini saya nolkan lagi ya, ini belum 0. Oke, saya buat 0. Oke ya, semuanya harusnya. Ini masih 7 yang ini, coba saya nolkan. 0 ya, bisa 0 ya. Oke, terakhir adalah grafik ya. Ini kita bisa atur grafiknya dengan potensio ya. Jadi teman-teman bisa lihat tampilan grafiknya seperti ini ya. Jadi ini mengirimkan angka 0 sampai 1000 ya. Hanya saja di label saya buat 4095 ya, karena maksimum dari potensio ADC 12 bit itu adalah 4095 ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita sudah bisa berhasil menghubungkan Twin sebagai master dan ESP32 sebagai slave ya. Apabila teman-teman membutuhkan lebih banyak perangkat ya, pastikan ID slave dibuat berbeda ya, unik, berbeda satu sama lain ya. Dalam contoh di sini ID slave untuk ESP32 ini saya buat ID-nya 1. Teman-teman bisa lihat di kode ini. Ini ID slave-nya ini 1 ya. Jadi nanti untuk menambahkan perangkat ESP32 atau PLC, silahkan ID slave-nya diganti ya, dibuat unik, yang 1 ID slave 1, berikutnya ID slave 2, ID slave 3 dan seterusnya. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.